Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan berjumpa kembali. Untuk pembahasan kali ini ya teman-teman, saya akan membahas tentang pakan tambahan untuk kelinci, yaitu dari limbah. Bisa limbah apa saja ya. Nah, ini pakan tambahan ataupun bisa dijadikan pakan pengganti rumput. Ya, jadi tidak usah khawatir tentang apa aja pakan yang bisa diberikan untuk kelinci ya. Nanti akan saya bahas pakan-pakan yang masih layak ataupun yang bisa diberikan ke kelinci. Nah, di sini ada beberapa jenis pakan ya. Ini termasuknya sudah limbah yang kalau untuk dikonsumsi manusia itu tidak memungkinkan ya. Nah, ini ada limbah. Yang pertama itu adalah limbah ini kulit pisang ya, kulit pisang raja. Terus ada limbah daun singkong ya, ini sebenarnya dijadikan sayur tapi sudah tidak dimasak ya karena sudah lewat beberapa hari, tapi kalau untuk diberikan ke ternak itu malah bagus ya karena layu. Terus ada lagi limbah dari batang kangkung. Nah, ini batang kangkung ya, kangkung biasanya diambil cuma di bagian sini aja ke atas ya. Nah, batangnya biasanya tidak dimasak. Nah, ini saya manfaatkan untuk pakan kelinci. Banyak lagi ya jenis-jenis pakan alternatif ataupun pakan tambahan yang bisa diberikan ke kelinci. Nah, nanti kalau ada kesempatan lain ataupun pasti nanti ada saya mempunyai stok pakan yang lain lagi, akan saya berikan ke teman-teman ya, kasih tahu kan. Nah, kalau untuk limbah-limbah pakan seperti ini tuh masih sangat bagus untuk diberikan ke kelinci ya. Ini untuk kulit pisang kalian bisa memberikan yang pisang yang sudah matang ataupun yang masih muda ya. Nah, ini biasanya saya dapat itu dari pembuat keripik pisang. Nah, itu biasanya ambilnya gratis ya, karena kalau yang para pembuat keripik pisang itu kulitnya tuh cuma dibuang percuma ya, dibuang tanpa dimanfaatkan ya. Nah, ini saya manfaatkan untuk pakan ternak saya. Ini bukan cuma pakan kelinci ya, saya juga memberikan untuk pakan domba saya. Nah, terus untuk ini daun singkong. Kalau daun singkong itu kalian bisa nanam sendiri juga ataupun beli ya. Kalau ini kan daun singkong muda. Nah, kalau daun singkong muda biasanya itu untuk sayur. Nah, ini beli tapi kan sudah terlalu lama jadi tidak dimasak ya. Nah, tapi kalau untuk pakan ternak masih bisa karena ini ya harus dilayukan dulu ya. Kalau untuk ternak lah ini sudah layu jadi tidak usah dilayukan lagi. Nah, jadi kan tidak terbuang sia-sia. Terus ini ya, kalau untuk ini namanya batang kangkung. Kalau batang kangkung kan kita tidak memakan ya, makannya itu yang bagian atas. Nah, untuk batang kangkung kita berikan ke ternak kita. Itu untuk pengganti pakan hijauan seperti rumput kalau kita tidak sempat ngarit ya. Nah, kalau untuk pakan-pakan ini diberikan setiap hari pun tidak masalah ya, tapi baiknya sih dicampur dengan pakan lain, jadi tidak cuma satu jenis. Nah, kalau di sini saya yang paling sering saya berikan itu ini kulit pisang, karena di sini kulit pisang itu termasuknya limbah yang tidak terpakai ya, jadi para pembuat keripik pisang itu cuma membuang. Nah, itu saya manfaatkan, saya ambil setiap hari, saya berikan ke kelinci ya. Jadi untuk kulit pisang ini sendiri saya campur dengan biasanya dengan indigo vera, kaliandra gitu. Jadi kalau pas posisi saya tidak ambil rumput di sawah ya, tidak ngarit itu, bisa juga dicampur dengan odot gitu. Kadang juga misalkan saya ada stok rumput, ini cuma buat camilan di siang hari kayak sekarang ini ya. Ini siang hari sekitar jam 1-an. Nah, ini saya berikan untuk camilan. Nah, terus ini untuk cuma tambahan untuk kelinci-kelinci berdaging ya. Tapi kalau untuk kalian yang punya kelinci hias ya, monggo kerso ya, silahkan mau diberikan pakan ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kelinci hias itu ya disayangkan ya kalau pakannya pakan yang asal-asalan, karena nanti mengaruhnya di bulu ataupun di kualitas. Tapi kalau untuk kelinci pedaging ya ini nggak masalah, karena ini bisa menekan biaya pakan juga ya, ini gratis soalnya. Nah, itu ya. Terus
Kalau untuk ini namanya kulit pisang itu kelinci sangat doyan sekali, sangat suka sekali di tempat saya, apalagi kalau ini batang kangkung. Tapi kalau untuk batang kangkung, berhubung ini musim hujan, jadi harus dilayukan dulu, jangan kayak baru beli terus batangnya langsung diberikan, itu jangan ya, karena itu masih mengandung banyak air yang bisa menyebabkan itu kelinci mencret. Nah itu. Tapi kalau untuk ini, kalau untuk kulit pisang itu tidak masalah ya, karena biasanya kalau kulit pisang itu cepet hilang getahnya juga. Paling misalkan kayak dikupasnya hari ini, saya biasanya ambilnya kemudian harinya, jadi tidak langsung diberikan ya, jadi ada jeda 1 malam untuk melayukan kulit pisang. Nah kalau untuk ini juga gampang layu, tapi kalau untuk daun singkong ya carinya yang tua aja ya, jangan yang terlalu muda, karena kalau untuk yang terlalu muda itu seratnya belum banyak, jadi masih sedikit, makanya cari aja yang muda. Nah ini semua sampah ya, semua limbah, tapi saya manfaatkan untuk pakan ternak saya, untuk menekan biaya pakan. Nah, jadi tidak terlalu mengeluarkan uang banyak untuk beli pakan ya, cuma limbah ini ya nih. Nah akan saya berikan ke ternak saya. Nah oke. Nah kalian bisa melihat ini ya, ini sangat doyan sekali teman-teman, ini New Zealand tuh, lihat sangat doyan sekali. Jadi baiknya lagi juga kalau sama pisangnya ya, pisang yang bagian dalamnya, tapi kan sayang ya, pisangnya buat kita, terus kulitnya buat si ternak, gitu aja tuh. Ini juga, nah ini doyan ini teman-teman. Terus ini untuk yang kemarin lahir ya, lahiran nih juga doyan. Jadi malah tanpa ngarit ya, menggunakan kulit pisang itu malah tanpa ngarit teman-teman, biaya 0 rupiah tanpa ngarit kalau menggunakan kulit pisang. Tapi tidak mungkin tidak mungkin menggunakan 100% dari pakan kulit pisang teman-teman ya, jadi harus ada pakan tambahan yang nutrisinya itu tinggi. Nah, ini jadi kalau kalian punya kelinci di rumah, terus mempunyai limbah rumah tangga ya, khususnya kayak semacam sayur-sayuran yang tidak dimasak ataupun kulit pisang yang terbuang, manfaatkan aja untuk pakan ya. Tapi ini saya sarankan untuk kelinci yang khusus pedaging ya. Kalau untuk kelinci yang hias ya disayangkan, nanti pengaruh di kualitas. Nah, ini untuk kelinci yang pedaging aja ya. Ini banyak sekali teman-teman, biasanya malah lebih dari ini ya, tapi ini berhubung saya berikannya juga di pagi hari ya. Nah ini kelincinya saya juga nih. Nah, tuh. Sangat lahap sekali tuh, untuk makan pun sangat lahap karena masih ada aroma pisangnya yang bisa merangsang kelinci itu untuk memakan. Nah tuh lihat, ini belum ada sebulan ya, belum ada, mungkin kisaran sekitar 20 harian. Lahap sekali. Untuk kelinci hamil pun aman, ataupun kelinci untuk menyusui pun aman, jadi tidak ada masalah
untuk diberikan ke ternak. Apalagi untuk sapihan pun juga aman ya teman-teman. Nah nih lihat, nah, ini sapihannya yang nantinya akan jadi calon indukan di kandang saya ya. Saya menyimpannya karena kalau dijual semua nanti saya tidak bisa menambah indukan. Ada 4 ekor New Zealand White. Dan sekarang untuk si pejantan. Nah, tapi untuk teman-teman ya, saran untuk teman-teman misalkan kayak posisi kulit pisangnya itu udah berlendir, itu jangan diberikan teman-teman. Biasanya kalau udah berlendir itu kayak sudah termasuknya udah terserang bakteri ya, jadi itu kurang aman. Mending yang masih seger, yang masih hijau ya, yang enggak, jangan seger-seger banget ya. Jadi yang masih hijau, masih kelihatan bagus gitu. Kalau untuk yang berlendir untuk diberikan domba nggak masalah, karena pencernaan domba itu lebih kuat daripada kelinci. Nah ini ya, sangat lahap teman-teman ya. Semuanya memakan, oh, dari yang kecil sampai yang dewasa ya, semuanya memakan. Nah ini ya, daun singkongnya pun dimakan ya. Ini baru belajar makan, baru keluar box ya, baru belajar makan banget. Ini sekitar usia kisaran hampir 20 harian ya, sudah belajar makan. Nah apalagi yang ini yang sudah sekitar 1 bulan udah mulai laku teman-teman ya, sudah mulai ada yang beli. Karena saya belinya saya jualnya itu per pasang ya, masih ngecer karena untuk jual harga borongan masih nunggu. Nah ini masih ada pesanan orang lagi yang belum saya berikan karena nanti nunggu agak besar lagi, karena orang mintanya usia 2 bulan. Jadi nanti ini bisa dibesarkan sebulan lagi ya. Nah nanti diambil sama kayak yang New Zealand. Kalau untuk yang New Zealand itu benar-benar sangat banyak sekali yang pesen, yang nanti sampai saya itu bingungnya itu harusnya untuk kandang juga disediakan buat indukan ya, seperti yang itu. Nah yang itu kan saya simpan 4 ekor buat bakalan di tempat saya lagi. Nah harusnya saya menyimpan itu per periode tuh minimal 3 ekor biar nambah indukan ya. Jadi tidak, induknya itu tidak tetap segitu aja, jadi nambah indukan lebih banyak, itu nanti bisa lebih banyak lagi anakan yang dihasilkan. Nah ini banyak sekali. Nah ya, ini cuma sebagian yang ada di kandang ini saja ya teman-teman. Ini yang lagi menyusui juga aman-aman aja ya, yang beberapa hari kemarin itu melahirkan. Nah ini untuk sisa yang ini buat nanti sore juga tidak masalah ya, ataupun langsung diberikan nanti ya. Kalau misalkan ada yang udah habis itu malahan lebih bagus. Nah ini juga ada kunyit teman-teman. Kunyit ini biasanya juga saya berikan kalau ada yang sisa. Ini kunyit segar teman-teman. Ini lebih cara lebihan dari limbah dapur yang tidak terpakai, yang tidak termasak ya. Ini saya berikan ke kelinci juga, nih doyan. Ini kunyit bukan wortel ya, kunyit ini bukan wortel. Nah itu, ini diberikan ke kelinci juga aman, malah sangat aman teman-teman. Untuk lambung aman. Nah mungkin itu saja ya limbah yang bisa diberikan ke kelinci ya. Sebenarnya banyak sekali limbah dapur, limbah
rumah tangga, limbah-limbah yang lain ya, limbah pertanian itu bisa diberikan ke kelinci itu banyak ya. Jadi bertahap aja ya memberikan informasinya, biar nanti juga kalau saya mempunyai pakan yang lain yang baru yang biasa saya berikan yang ada stoknya itu saya berikan ke teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja, sekian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share biar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui informasi-informasi di dunia pertanakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.